Oke, selamat datang kembali bersama saya Ria Dwi Handaka. Kali ini kita akan membahas mengenai pertemuan ke-6, mengenai desain organisasi. Nah, desain organisasi ini kalau di buku manajemen 14 itu ya, punyanya Robin McCarter itu ada di chapter 11, membahas mengenai organisasi desain itu ya. Jadi kalau di buku manajemen edisi ke-14 ada di chapter 11. Nah, pada pokok bahasan desain organisasi, kita akan membahas mengenai 6 sub-pokok bahasan yang akan saya bagi dalam 2 video. Video pertama kita akan membahas mengenai 6 elemen desain organisasi utamanya. Lalu video yang kedua kita akan membahas mengenai struktur organisasi mekanistik dan organik. Lalu bagaimana kita mendesain struktur organisasi dan bagaimana cara menentukan desain organisasi yang tepat gitu ya. Nah, mari kita langsung saja ke sub pokok bahasan yang pertama gitu ya. Nah, organisasi itu apa sih gitu ya. Jadi sebelum kita mengenal desain organisasi, kita akan membahas dulu mengenai organisasi. Organisasi kan kumpulan dari beberapa orang gitu ya, yang memiliki satu tujuan. Nah, pengorganisasian sendiri itu apa? Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen gitu ya, yang melibatkan pengaturan dan penataan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, pengorganisasian ini merupakan proses yang penting di mana seorang manajer merancang struktur organisasi. Nah, struktur organisasi sendiri merupakan pengaturan formal pekerjaan dalam suatu organisasi. Struktur ini yang dapat ditampilkan secara visual dalam bagian organisasi untuk melayani banyak tujuan gitu ya. Jadi pengorganisasian itu salah satu fungsi manajemen dalam rangka tadi pengaturan dan penataan kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Cara pengorganisasiannya yaitu tadi dengan cara manajer merancang struktur organisasi. Nah, struktur organisasi tadi secara visual akan tampak dalam bagian organisasi. Nah, bahkan organisasi merupakan representasi visual dari struktur organisasi. Nah, di sini ketika manajer membuat atau mengubah struktur, mereka akan terlibat dalam desain organisasi yang merupakan proses yang melibatkan keputusan tentang elemen penting yang akan kita bahas dalam video ini. Yaitu 6 elemen kunci itu apa? Spesialisasi kerja, departemen, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan formalisasi. Nah, itu semua berkaitan dengan desain organisasi, karena desain organisasi apa? Membuat atau mengubah struktur organisasi. Jadi dalam pelajaran atau dalam pokok bahasan ini mengenai desain organisasi, kita akan membuat atau mengubah struktur organisasi yang pas bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan itu. Nah, sebelum kita membahas mengenai 6 elemen kunci dalam desain organisasi, kita harus tahu dulu apa sih tujuan dilakukannya pengorganisasian gitu ya. Kira-kira mengapa manajer melakukan pengorganisasian? Nah, tujuan pengorganisasian itu yang pertama membagi pekerjaan yang dikerjakan menjadi tugas departemen yang spesifik gitu ya. Jadi kita akan spesifikkan dalam departemen tugasnya gitu ya. Kemudian akan ada pembebanan tugas dan tanggung jawab gitu ya. Jadi memberikan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang berhubungan dengan tugas individual gitu ya. Jadi setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan gitu ya. Lalu tujuan pengorganisasian juga tadi mengkoordinasikan tugas organisasi yang berbeda. Jadi dalam sebuah unit yang banyak gitu ya, terdiri atas dalam beberapa manajer. Nah, itu kita butuh suatu koordinasi tugas dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Kemudian yang keempat, mengelompokkan pekerjaan menjadi satu unit. Jadi kalau misalnya ada suatu pekerjaan serupa, nah kita akan kelompokkan dalam satu unit gitu ya. Kemudian yang kelima, tujuan pengorganisasian adalah membangun hubungan di antara individual, kelompok, dan departemen gitu ya. Kemudian yang keenam, tujuan pengorganisasian yaitu membangun garis pemenang formal. Jadi
kewenangan untuk garis hierarki itu harus dilakukan secara formal gitu ya, terstruktur. Kemudian juga yang ketujuh, tujuan pengorganisasian itu mengalokasikan dan mendistribusikan sumber-sumber daya yang dimiliki organisasional ke tadi departemen itu ya. Jadi kita alokasikan dan kita distribusikan sumber-sumber daya yang dimiliki dalam organisasi tersebut. Itulah mengapa manajer melakukan pengorganisasian. Nah, dalam video ini yang utama ya, merupakan 6 elemen utama dalam desain organisasi. Nah, 6 elemen utama dalam desain organisasi itu seperti yang tadi sudah dijelaskan dibagi dalam 6 elemen. Yang pertama adalah spesialisasi kerja gitu ya. Nah, 6 elemen ini nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada spesialisasi kerja, lalu ada departementalisasi, kemudian ada rantai komando, ada rentang kendali, ada sentralisasi dan desentralisasi, dan yang terakhir formalisasi. Nah, dalam definisi singkat, spesialisasi kerja merupakan suatu cara membagi kegiatan pekerjaan ke dalam tugas-tugas yang terpisah. Nah, setelah memutuskan tugas-tugas pekerjaan tadi dilakukan oleh siapa, kegiatan pekerjaan umum perlu dikelompokkan kembali sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. Nah, bagaimana pekerjaan tersebut dikelompokkan bersama tersebut disebut dengan departementalisasi. Kemudian, rantai komando, apa sih rantai komando? Rantai komando merupakan wewenang, jadi pembagian wewenang dari tingkat organisasi yang tinggi hingga ke yang rendah gitu ya, yang menegaskan siapa akan melapor kepada siapa. Itulah rantai komando. Sedangkan rentang kendali merupakan tadi banyaknya pekerjaan yang bisa dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. Nah, itulah disebut oleh rentang kendali. Jadi span of control itu ya. Kemudian sentralisasi dan desentralisasi. Desentralisasi merupakan kadar di mana pengambilan keputusan dilangsungkan pada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi. Jika manajer level atas memiliki keputusan utama dengan hanya sedikit input dari level di bawahnya, maka organisasi ini lebih bersifat sentralis. Begitu pula sebaliknya, apabila lebih banyak pekerja atau karyawan yang memberikan input atau bahkan benar-benar mengambil keputusan, maka terjadi lebih banyak desentralisasi dalam organisasi tersebut. Jadi ini lebih kepada garis kewenangan pengambilan keputusan. Kemudian yang keenam, dalam 6 elemen utama desain organisasi yaitu formalisasi. Formalisasi itu apa sih? Formalisasi merupakan standar apakah pekerjaan organisasi dan taraf di mana perilaku dipandu oleh beragam aturan dan prosedur. Jadi diformalkan ya, dalam suatu aturan dan prosedur. Dalam organisasi yang sangat terformalisasi gitu ya, terdapat deskripsi pekerjaan yang eksplisit, jadi dijelaskan atau syarat dengan aturan organisasi dan secara jelas menggambarkan prosedur yang terkait dengan proses kerja. Jadi seluruh kegiatan aktivitas itu terformalkan, ada aturannya, ada prosedurnya, ada standar prosedurnya itu dengan jelas. Itulah kira-kira pengertian ringkas dari 6 elemen utama dalam desain organisasi. Nah, kita akan bahas satu persatu gitu ya. Nah, ini ada merupakan garis kurva mengenai spesialisasi kerja gitu ya, hubungan antara impact-nya ini ya, dengan work spesialisasi dengan produktivitas gitu ya. Nah, spesialisasi kerja gitu ya. Spesialisasi kerja seperti tadi sudah kita jelaskan merupakan atau work spesialisasi adalah membagi kegiatan kerja menjadi tugas pekerjaan yang terpisah. Nah, spesialisasi kerja juga dikenal sebagai pembagian kerja.
Proses membagi kegiatan kerja menjadi tugas pekerjaan yang terpisah. Karyawan individu mengkhususkan diri dalam melakukan bagian dari suatu kegiatan daripada seluruh kegiatan untuk meningkatkan hasil kerja. Hal ini merupakan penggunaan efisien dari beragam keterampilan yang dimiliki pekerja gitu ya. Nah, spesial kerja membuat penggunaan keanekaragaman keterampilan pekerja secara efisien. Nah, contoh spesialisasi pekerja gimana sih gitu ya. Dalam bukunya Robin dicontohkan restoran gourmet. Dalam restoran gourmet itu kok eksekutif yang terampil secara efektif mengelola semua staf dapur untuk memastikan kualitas makanan dan persiapannya terkoordinasi pada makan malam gitu ya. Dari makanan pembuka hingga makanan penutup. Sedangkan koki pastry menyiapkan makanan penutup yang mewah. Nah, para manajer chef grade bertanggung jawab atas persiapan semua makanan dingin, dan beberapa koki masing-masing bertanggung jawab untuk menyiapkan satu jenis makanan seperti ikan, daging, panggang, atau makanan yang digoreng. Ini merupakan contoh spesialisasi pekerjaan yang membagi kegiatan kerja menjadi tugas pekerjaan terpisah. Pegawai dalam restoran gourmet tadi mengkhususkan dalam melakukan bagian dari suatu kegiatan daripada keseluruhan kegiatan penyiapan makanan tadi untuk meningkatkan hasil dan kualitas kerja. Maka itu dikenal sebagai pembagian kerja. Di sebagian besar organisasi, beberapa tugas memerlukan keterampilan yang sangat berkembang. Yang lain dapat dilakukan oleh karyawan dengan tingkat keterampilan yang lebih rendah. Jika semua pekerja terlibat dalam semua tugas, semua akan membutuhkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang paling banyak dan paling tidak menuntut. Jadi, kecuali ketika melakukan tugas-tugas yang paling terampil atau sangat canggih, karyawan akan bekerja di bawah tingkat keterampilan mereka. Nah, dalam hal ini tadi pekerja terampil bisa saja dibayar lebih baik daripada pekerja tidak terampil gitu ya, karena upah cenderung mencerminkan tingkat keterampilan tertinggi. Semua pekerja akan dibayar dengan tingkat keterampilan tinggi untuk melakukan tugas mudah penggunaan sumber daya gitu ya. Pendukung awal spesialis pekerjaan percaya bahwa hal itu dapat menyebabkan peningkatan besar dalam produktivitas, seperti dalam contoh dalam grafik ini kan, produktivitasnya naik, maka adanya spesialisasi semakin banyak, maka produktivitasnya naik gitu ya. Tapi suatu saat, nah itu tadi, pada awal abad ke-20 generalisasi itu masuk akal gitu ya. Jadi ada yang mengeneralkan, ada yang menspesialisasikan gitu ya. Karena spesialisasi tidak dipraktikkan secara luas pada awal abad 20. Tetapi gitu ya, ketika tadi pengenalan hampir selalu jadi adanya spesialisasi ini akan selalu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Namun pada titik tertentu akan terjadi disekonomis manusia dari pembagian pekerjaan tadi. Jadi ada kepusahan tenaga kerja, lalu kelelahan, stres, produktivitas rendah, kualitas buruk, peningkatan absensi, turnover yang tinggi, yang melebihi keuntungan ekonomi, seperti diilustrasikan pada gambar tadi, akan membuat produktivitasnya jadi turun gitu ya. Jadi saat karyawan sebagian besar melihat spesialisasi pekerjaan penting karena membantu karyawan menjadi lebih efisien, namun tadi bisa pada titik tertentu dapat menyebabkan produktivitas yang turun. Oleh karena itu, manajer harus ingat bahwa pada titik tertentu spesialisasi kerja tidak lagi mengarah pada produktivitas. Dengan demikian, para manajer harus merencanakan dan mengatur kesesuaiannya. Jadi kapan terjadi work spesialisasi, kemudian kapan akan bekerja bersama-sama itulah. Namun pada intinya memang tadi banyaknya work spesialisasi memang akan meningkatkan efektivitas dan produktivitas. Namun juga perlu diingat bahwa manajer harus merencanakan dan mengaturnya agar tidak mengalami titik jenuh tadi itu ya. Nah, kemudian departementalisasi tadi, seperti kita telah bahas sebelumnya, departementalisasi adalah dasar di mana pekerjaan dikelompokkan bersama gitu ya. Nah,
Departementalisasi ini ada 5 bentuk umum dalam bukunya Robin itu ya. Yang pertama fungsional. Fungsional itu apa sih gitu ya? Fungsional yaitu pekerjaan dikelompokkan berdasarkan fungsi, misal fungsi pemasaran, lalu fungsi SDM, keuangan, dan lain-lain. Yang dilakukan tadi mengarah pada peningkatan efisiensi karena orang-orang dengan spesialis yang serupa, keterampilan umum, pengetahuan, dan orientasi yang disatukan ini dapat meningkatkan koordinasi dalam bidang fungsinya. Sehingga di sisi lain ini memberikan pandangan terbatas dengan tujuan organisasi, jadi lebih spesifik gitu ya. Kemudian dalam departementalisasi yang kedua itu ada departementalisasi dikelompokkan berdasarkan produk gitu ya. Jadi pekerjaan dikelompokkan berdasarkan lini produk. Hal ini memungkinkan para manajer untuk berspesialisasi dalam produk dan layanan tertentu dan membantu para manajer untuk menjadi ahli dalam industri mereka. Namun di sisi lain departementalisasi produk ini mengarah pada duplikasi fungsi dan memberikan pandangan terbatas tentang tujuan organisasi. Kemudian departementalisasi dibagi atau dikelompokkan berdasarkan geografis. Nah, ini pekerjaan dikelompokkan berdasarkan wilayah geografisnya. Hal ini membantu dalam penanganan masalah regional yang spesifik, yang lebih efektif dan efisien, yang muncul dan dalam melayani kebutuhan pasar geografis yang unik. Di sisi lain, ini mengarah pada duplikasi fungsi juga, ya, seperti halnya departementalisasi produk. Kemudian departementalisasi atau dikelompokkan berdasarkan proses. Nah, pekerjaan ini dikelompokkan berdasarkan aliran produk atau pelanggan. Pendekatan ini secara efisien mengelola aliran kegiatan kerja, namun sayangnya hanya dapat digunakan pada produk jenis tertentu. Kemudian yang terakhir adalah departementalisasi dikelompokkan berdasarkan pelanggan. Jadi pekerjaan dikelompokkan berdasarkan pelanggan khusus gitu ya, dan unik yang memiliki kebutuhan bersama, yang memungkinkan spesialis menangani kebutuhan dan masalah pelanggan gitu ya. Nah, departementalisasi ini tadi ya juga mengarah pada duplikasi fungsi juga yang menyebabkan departemen memiliki pandangan terbatas tentang tujuan organisasi. Nah, sebagian besar organisasi besar terus menggunakan kombinasi departemen atau semua jenis departemen yang ada. Jadi tidak hanya milih fungsional produk, bahkan ada yang mengkombinkan dan juga menggunakan semua jenis departemen. Misal General Electric mengatur staf korporatnya sepanjang jalur fungsional, termasuk hubungan masyarakat, hukum, penelitian global, SDM, dan keuangan. Perusahaan Pearson itu ya, Pearson Education, penerbit buku teks, mengatur bisnis berdasarkan segmen pasar pendidikan gitu ya. Lalu berdasarkan pelanggannya ada mahasiswa, profesor gitu ya. Kemudian dia juga mengatur fungsi penjualannya di sekitar pelanggan dan wilayah geografis, ada Amerika Serikat, Eropa, dan Asia itu. Pearson malah menggunakan semua kelompok departementalisasi itu ya. Kemudian ada contoh lagi seperti Black Decker. Jadi dia mengelompokkan organisasi berdasarkan divisi di sepanjang garis fungsional, unit manufaktur di sekitar proses, penjualan di sekitar wilayah geografis, dan wilayah penjualan di sekitar tadi pelanggan tadi. Kalau di sisi pemerintahan ada juga contoh, misal pemerintah federal AS mengorganisasikan ke dalam cabang-cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ya sama seperti di Indonesia. Jadi di Indonesia juga sama sih. Organisasinya dikelompokkan juga dalam tiga ya, jadi istilahnya trimonarki gitu ya. Jadi ada legislatif gitu ya, eksekutif, dan yudikatif itu dibagi. Salah satu tren departementalisasi yang populer adalah meningkatnya penggunaan departemen pelanggan. Karena mendapatkan dan menjaga pelanggan sangat penting untuk keberhasilan. Pendekatan ini bekerja dengan baik karena menekankan pemantauan dan menanggapi perubahan dalam kebutuhan pelanggan. Kemudian tren yang lain gitu ya, tren untuk departemen yang lain gitu ya. Ada juga penggunaan tim. Jadi
terutama karena tugas kerja menjadi lebih kompleks, maka diperlukannya tugas-tugas itu ke dalam bentuk tim gitu ya, ada tim lintas fungsi gitu ya, kemudian ada tim kerja. Sebagai contoh di Harley Davidson ya, menghadirkan tim lintas fungsi di semua tingkatan perusahaan untuk membuat konsep dan merancang produk gitu ya. Nah, dalam buku Robin itu, di dalam buku manajemen yang ada, ini contoh misal fungsional departemen itu ya. Di situ dibagi menjadi atas beberapa fungsi, ada fungsi engineering, ada fungsi bagian accounting, manufaktur, ada bagian SDM, bagian penjualan itu ya. Itulah beberapa bentuk pembagian departemen. Kemudian kalau yang berdasarkan geografik lebih ke kewilayahan itu ya. Di sini ada misal ada bagian direktur bagian barat, bagian timur gitu ya. Jadi berdasarkan letak geografisnya. Kemudian kalau departemen berdasarkan produk ya berdasarkan jenis-jenis produknya. Misal ada yang kalau di contoh ini misal untuk perusahaan bombardir ada yang mass transport sektor, ada bagian kendaraan utilitas gitu ya untuk rekreasi, kemudian sektor untuk rail gitu ya divisinya. Kemudian berdasarkan proses ada yang bagian ini untuk plan superintendent, atau bagian sewing department manager, ada planning and mailing gitu ya, bagian perakitan dan lain-lainnya. Jadi berdasarkan proses perusahaan itu ya, proses ini kan lebih ke aliran produk dan customer itu ya. Kemudian departementalisasi yang terakhir adalah berdasarkan pelanggan itu ya. Jadi ini ada direktur penjualan, jadi dia membawai misal manajer retail account, manajer wholesale account, lalu manajer government account gitu ya. Jadi siapa sih pelanggannya itu, ada bagian retail, ada yang bagian seller gitu ya, jadi reseller, kemudian bagian pemerintahan itu ya. Nah itu mengenai struktur struktur departementalisasi. Jadi bagaimana sih pengelompokan departementalisasi, pengorganisasian melalui cara departementalisasi. Nah sekarang rantai komando itu ya. Rantai komando, chain of command, merupakan garis wewenang atau otoritas yang membentang dari level organisasi atas ke level terendah gitu ya. Nah, di sini kita akan mengklarifikasi siapa akan melapor kepada siapa gitu ya. Nah, chain of command ini dibagi ke dalam 3 gitu ya. Apa aja sih rantai komando yang utama gitu ya. Rantai komando merupakan wewenang dari tingkat organisasi tinggi hingga yang rendah gitu ya. Banyaknya pekerja yang bisa dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer, ini yang disebut dengan rentang pengendalian gitu ya. Kalau itu kan tadi rentang pengendalian, bedanya rantai komando dan rentang pengendalian itu. Jadi rantai komando lebih ke wewenang dari tingkat organisasi, jadi wewenang dari tingkat organisasi yang tinggi hingga yang rendah, yang menegaskan siapa melapor ke siapa. Sedangkan rentang pengendalian atau span of control itu ya, itu merupakan tadi banyaknya pekerja yang bisa dikelola secara efisien dan efektif oleh seorang manajer. Nah, untuk memahami rantai komando, Anda harus memahami 3 konsep penting. Yang pertama, otoritas gitu ya. Otoritas itu apa sih gitu ya? Yaitu hak manajer untuk memberitahu apa yang harus orang lakukan. Dalam hal ini otoritas itu dibagi jadi 2, ada otoritas lini dan otoritas staf. Otoritas lini, otoritas yang memberikan hak kepada manajer untuk mengarahkan pekerjaan kepada karyawan. Sedangkan otoritas staf merupakan posisi dengan beberapa otoritas yang dibuat untuk mendukung, membantu, dan memberi nasihat kepada pemegang otoritas lini gitu ya. Jadi ada otoritas lini, ada otoritas staf. Otoritas staf membantu otoritas lini gitu ya, pemegang otoritas lini. Nah, pemberian otoritas ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab gitu ya. Jadi konsep
kedua yaitu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Tanggung jawab adalah kewajiban atau harapan ya untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang ditugaskan. Nah, pemberian otoritas kerja kalau tanpa tanggung jawab dan pertanggungjawaban dapat menciptakan peluang penyalahgunaan. Makanya tanggung jawab itu harus ada gitu. Jadi udah dikasih otoritas, maka diberikan pula tanggung jawabnya. Jadi kalau itu memang dalam tanggung jawabnya, maka pas gitu ya. Dia harus bertanggung jawab atas otoritas yang diberikan. Kemudian konsep rantai komando yang ketiga itu yaitu konsep kesatuan perintah. Jadi prinsip manajemen bahwa setiap orang harus melapor hanya kepada satu manajer gitu ya. Tanpa kesatuan perintah, tuntutan yang saling bertentangan dari beberapa manajer mungkin dapat menimbulkan masalah. Jadi misal dalam suatu organisasi kan pasti akan terdiri atas manajer puncak, manajer menengah, manajer bawah gitu ya. Jadi kalau rantai komandonya tidak jelas, ini harus melapor kepada siapa dan tanggung jawab siapa, jadi harus ada gitu. Yang bawah malah melapor ke menengah melapor ke atas gitu ya. Nggak bisa misal dari karyawan lapornya ke atas itu, nanti lapor ke sini beda, lapor ke manajer bawah beda, ke menengah beda, ke atas beda. Makanya perlu ada prinsip kesatuan perintah. Jadi prinsip manajemen bahwa setiap orang harus melapor hanya kepada satu manajer. Karena tanpa kesatuan perintah, tuntutan yang saling bertentangan dari beberapa pimpinan atau manajer dapat menimbulkan masalah. Nah, kemudian elemen keempat dalam desain organisasi adalah rentang kendali atau span of control. Tadi kan disebutkan bahwa rentang kendali merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola manajer secara efisien dan efektif. Nah, rentang kendali itu rata-ratanya ada di 9,7 karyawan sampai 11,4 karyawan di buku Robin itu ya. Manajer, kalau menurut pandangan tradisional, manajer itu tidak dapat dan tidak seharusnya secara langsung mengawasi lebih dari 5 atau 6 subordinat di bawahnya, atau bawahan 5 atau 6 di bawahnya itu dia sudah nggak efektif gitu ya. Nah, rentang yang lebih luas memang lebih efisien dalam hal biaya, namun pada titik tertentu rentang yang lebih luas dapat mengurangi efektivitas jika kinerja karyawan memburuk gitu ya. Karena manajer tidak lagi memiliki waktu untuk memimpin secara efektif. Ini terkait keterampilan si karyawan sendiri ya. Jadi kalau dia terampil ya enak sih manajer, tapi bisa bergerak sendiri, tapi kalau keterampilannya tidak merata, nah ini akan jadi kacau gitu ya. Yang tadinya maunya efisien jadi tidak efektif gitu. Nah, pada pandangan kontemporer disebutkan bahwa tidak ada angka pasti seorang manajer membawai karyawan atau ada subordinat di bawahnya. Jadi nggak ada angka yang pasti jumlah karyawan yang dapat dikelola manajer secara efisien dan efektif. Karena subordinat atau bawahan di bawahnya itu lebih dipengaruhi oleh faktor keterampilan, kemampuan manajernya, kemudian kemampuan karyawannya, serta karakteristik dari pekerjaan yang dilakukan. Itu merupakan pandangan dari segi kontemporer gitu ya. Kalau di buku manajemen itu ada disebutkan perbandingan tentang kendali kan, tadi kan semakin luas itu ya bentangannya, maka semakin efisien gitu ya, efisien dari segi biaya gitu ya. Bisa dilihat dalam gambar ini. Misal ada dua organisasi memiliki 4.100 karyawan ya, sekitar 4.096 ya, 4.100 lah ya itu ya. Jika satu organisasi memiliki rentang kendali 4 dan yang lainnya rentang kendali 8 gitu ya. Organisasi dengan rentang yang lebih luas akan memiliki 2 tingkat lebih sedikit atau sekitar 800 lebih sedikit manajer dipunya. Jadi kalau yang rentangnya 4 itu akan memiliki manajer lebih banyak daripada yang rentangnya 8. Jadi semakin luas rentang kendalinya, maka semakin efisien gitu ya. Efisien dari segi biaya gitu ya. Jadi tadi
Yang yang 8 itu akan lebih menghemat gitu ya, 49 juta setahun itu. Jelas, rentang yang lebih luas lebih efisien dalam hal biaya. Namun, pada titik tertentu, rentang yang lebih luas dapat mengurangi efektivitas jika kinerja karyawan memburuk, karena manajer tidak memiliki waktu untuk memimpin secara efektif. Nah, kemudian kita bahas mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi merupakan sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi di tingkat atas, sedangkan desentralisasi lebih sejauh mana karyawan tingkat rendah memberikan input atau masukan dan benar-benar membuat keputusan gitu ya. Seperti tadi sudah disebutkan, sentralis merupakan kadar di mana manajer pengambil keputusan level pada tingkat lebih tinggi dalam organisasi. Jika manajer level atas memiliki keputusan utama dengan hanya sedikit input dari level di bawahnya, maka organisasi itu sentralis. Begitu pula sebaliknya, bila banyak pekerja memberikan input atau benar-benar mengambil keputusan, maka terjadi lebih banyak desentralisasi dalam organisasi tersebut. Nah, sentralisasi dan desentralisasi ini ya. Sentralisasi biasanya terjadi pada lingkungan stabil, sedangkan desentralisasi terjadi pada lingkungan yang lebih kompleks gitu ya. Sentralisasi terjadi ketika manajer tingkat bawah tidak mampu atau berpengalaman dalam membuat keputusan seperti manajer tingkat atas, maka tadi kalau ada kurang sedikitnya pengalaman maka ditarik ke atas. Sedangkan desentralisasi terjadi ketika manajer tingkat bawah mampu dan berpengalaman dalam membuat keputusan. Sentralisasi terjadi ketika manajer tingkat bawah tidak menginginkan suara dalam keputusan. Sedangkan pada desentralisasi, manajer tingkat bawah menginginkan suara dalam pengambilan keputusan, jadi ingin ambil peran gitu ya. Pada sentralisasi terjadi ketika keputusan relatif kecil, sedangkan desentralisasi ketika mungkin keputusannya adalah penting gitu ya. Terjadi sentralisasi bila organisasi menghadapi krisis atau resiko gitu ya. Bila terjadi krisis atau resiko, bisa saja terjadi sentralisasi gitu ya. Nah, kemudian di desentralisasi tadi, sentralisasi terjadi karena organisasi menghadapi krisis, kemudian sentralisasi bisa saja terjadi karena perusahaan itu besar, kemudian bisa terjadi karena implementasi yang efektif dari strategi perusahaan, tergantung pada manajer yang mempertahankan pendapat atas apa yang terjadi. Sedang pada desentralisasi tadi, budaya perusahaan terbuka untuk memungkinkan para manajer memberikan pendapat. Lalu perusahaan tersebar secara geografis. Kemudian implementasi strategi perusahaan yang efektif tergantung pada manajer yang memiliki keterlibatan dan fleksibilitas untuk membuat keputusan. Itulah mengapa terjadi sentralisasi. Saat ini manajer sering memilih jumlah sentralisasi atau desentralisasi yang akan memungkinkan mereka untuk mengimplementasikan keputusan dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi. Namun apa yang berhasil di satu organisasi tidak selalu berhasil di organisasi lain gitu ya. Sehingga manajer harus menentukan jumlah desentralisasi yang tepat untuk setiap organisasi dan unit kerja di dalamnya. Karena organisasi menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap tren lingkungan. Telah terjadi perubahan nyata menuju pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Nah, tren ini dikenal sebagai pemberdayaan karyawan. Jadi memberikan karyawan lebih banyak wewenang untuk mengambil keputusan. Di perusahaan besar khususnya, manajer tingkat bawah lebih dekat dengan tindakan dan biasanya memiliki pengetahuan yang lebih rinci tentang masalah dan cara yang terbaik untuk menyelesaikannya daripada manajer puncak gitu ya. Yang kadang mendesentralisasikan pekerjaan termasuk kewenangan dari ya, tanggung jawab ya itu karena dia lebih dekat ke organisasi ke layanan gitu ya. Dia yang tahu treatmentnya apa gitu ya, kondisinya bagaimana gitu. Itulah apa itu sentralisasi, apa itu desentralisasi gitu ya. Nah, sekarang formalization. Bagaimana standar pekerjaan suatu organisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu oleh peraturan dan prosedur. Nah,
itulah yang disebut formalisasi gitu ya. Nah, organisasi lebih formal terjadi gitu ya. Ada uraian pekerjaan yang eksplisit, berbagai aturan atau prosedur yang jelas mencakup proses kerja. Karyawan memiliki sedikit keleluasaan apa, kapan, dan bagaimana dilakukan gitu ya. Formalisasi diperlukan untuk apa sih? Untuk konsistensi dan kontrol. Banyak organisasi kurang bergantung pada aturan dan standarisasi yang ketat untuk memandu dan mengatur perilaku karyawan. Banyak organisasi memberi keleluasaan, memberikan otonomi yang cukup untuk membuat keputusan dalam suatu situasi, namun tidak berarti aturan yang ada diabaikan. Karena ada aturan yang harus dipegang penting oleh karyawan untuk diikuti, dan aturan ini harus dijelaskan sehingga karyawan mengerti mengapa penting untuk mematuhinya. Sedangkan mungkin untuk aturan yang lain dapat diberikan kelonggaran. Nah, kalau di modul itu ya di buku manajemen itu dia memberikan contoh mengenai karyawan kedai kopi gitu ya, dalam melakukan penjualan mau atau enggak gitu, padahal udah enggak menjual gitu ya, karena sudah expired gitu ya, atau sudah enggak ada itu. Sama aja kita akan kadang pasukan karyawan yang di depan mempunyai target pendapatan gitu ya, target sales, tapi kadang menghalalkan berbagai cara gitu ya. Atau misal kalau ayamnya sebenarnya cocok buat, atau stok nasi goreng itu cocok untuk satu porsi, tapi karena ada yang beli ada 3, akhirnya dia satu porsi dijadikan 2 porsi gitu ya, dengan ukuran yang lebih kecil. Itu kadang baik buat perusahaan menghasilkan uang, tapi impactnya tadi image-nya jadinya ke pelanggan jelek gitu ya. Jadi ini kok porsinya jadi sedikit. Nah, itu kadang perlu ditekankan bahwa misal pelanggan merupakan kepuasan pelanggan merupakan utama. Itu aturan-aturan itu yang harus ditekankan, yang nggak boleh dilanggar oleh karyawan gitu ya. Nah, itulah 6 elemen dari desain organisasi. Untuk video selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya ya.